Suami meneteskan racun mematikan ke anggur merah istrinya, lalu membawanya ke hadapan istri. Tanpa curiga, istri langsung mengambil gelas itu dan meneguknya sampai habis. Melihat lawannya telah menuangkan racun, Nick seketika merasakan angin kebebasan berhembus menghampirinya. Racun ini tidak berwarna dan tidak berasa. 8 jam setelah diminum, menyebabkan jantung berhenti tiba-tiba. Bahkan dokter paling hebat tidak mendeteksinya. Saat itu, dia mewarisi aset istrinya bernilai ratusan juta dan hidup bahagia bersama kekasih mudanya, Carla, hidupnya. Benar saja, 8 jam kemudian, sang istri terkena serangan jantung meninggal. Sekarang, asalkan berhasil melewati pemeriksaan forensik, semuanya berjalan sesuai keinginannya. Namun, yang tidak diduga Nick adalah kejadian tak terduga datang begitu cepat. Saat ia dan Carla membayangkan kehidupan indah di masa depan, tiba-tiba polisi menelepon, mengatakan jenazah istrinya telah diseret pergi seseorang. Kini polisi memintanya segera datang membantu penyelidikan. Keduanya terkejut dan langsung terpaku di tempat. Apakah rencana mereka sudah terbongkar? Carla curiga polisi telah menemukan bukti dan memasang jebakan Nick masuk. Namun Nick bersikeras pergi, karena warisan istrinya belum sepenuhnya ia dapatkan. Jika tidak pergi, akan mencurigakan di mata polisi. Tapi Nick tidak tahu, kepergiannya membuatnya terjebak dalam konspirasi yang jauh lebih besar. Setibanya di kamar mayat, polisi memberitahu Nick bahwa ada seseorang menyerang petugas keamanan, menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Setelah itu, mereka menyadari jenazah wanita hilang, dan sistem pengawasan kamar mayat rusak. Polisi menduga ini aksi balas dendam disengaja, lalu menanyakan Nick apakah istrinya pernah menyinggung seseorang. Melihat racun tidak terbongkar, Nick lega, lalu asal menjawab polisi dan mengatakan, ia ada urusan lain, ingin segera pergi. Namun, dokter forensik wanita itu menyatakan, selama penyebab kematian belum dipastikan, semuanya dianggap kasus pembunuhan. Sebelum jenazah ditemukan, Nick tidak boleh meninggalkan tempat itu tanpa izin. Namun, sebelum kata-katanya selesai, lampu kamar mayat tiba-tiba padam. Polisi memintanya menunggu di kantor sebentar. Saat Nick gelisah, tiba-tiba terdengar suara dari belakangnya. Didorong rasa penasaran, ia perlahan berjalan masuk. Namun ia menemukan laci mayat istrinya entah kenapa terbuka. Di atasnya ada kotak besi, dan di luar kotak ada botol obat untuk meracuni istrinya. Nick kebingungan, ia sudah membuangnya, kenapa bisa ada di sini? Nick terpaku, tiba-tiba lampu menyala. Secara refleks, ia memasukkan botol racun itu ke dalam sakunya. Polisi melihat laci mayat terbuka, segera mendekat untuk memeriksa. Namun mereka malah mendapati ponsel yang tadinya ada di dalam sudah tidak ditemukan. Nick pun otomatis menjadi tersangka. Namun polisi Jamie tidak peduli. Ia langsung menekan Nick ke dinding dan mengeluarkan botol obat itu dari sakunya. Nick menjelaskan bahwa pekerjaannya apoteker, jadi dia sering membawa barang seperti itu. Namun Jamie tidak percaya. Ia menyerahkan obat itu kepada bawahannya, mengatakan, Nick boleh pergi jika hasil pemeriksaannya tidak bermasalah. Sekarang Nick masuk daftar tersangka polisi, bahkan saat ke kamar mandi pun harus diawasi. Nick benar-benar bingung, ia tidak tahu siapa yang menaruh racun di lemari mayat. Apakah pembunuhan istrinya sudah diketahui orang lain sejak awal? Saat kebingungan, ia melihat sesuatu di jendela. Didekati, ternyata itu amplop. Dibuka, isinya kartu undangan dari istrinya. Di belakang tertulis, saat aku menutup mata, kau tetap di sisiku. Yang aneh adalah, kalimat ini adalah pesan ambigu yang pernah dikirimkan Carla kepadanya. Tapi mengapa bisa muncul di kartu yang hanya pernah dilihat oleh dia dan istrinya? Carla di sini? Semua ini terasa sangat aneh. Apakah istrinya belum mati dan tahu hubungannya dengan Carla? Apakah pencurian mayat dan peracunan itu rencananya? Semua itu demi balas dendam. Memikirkan itu, Nick langsung merinding. Ia buru-buru merobek kartu dan membuangnya ke toilet. Tapi air kamar mandi mati. Ia sudah mencoba beberapa kali, tapi tetap tidak bisa menghancurkan potongan kertas itu. Namun saat itu, seorang polisi di luar tiba-tiba masuk. Melihat polisi mengetuk pintu dan ia kehabisan akal, Nick hanya bisa memandangi warna menjijikkan di dalam toilet. Memasukkan semua potongan kertas itu ke dalam mulutnya. Polisi khawatir Nick akan melakukan sesuatu yang aneh, terus mendesaknya dari luar. Di detik-detik terakhir, Nick menelan semua potongan kertas itu. Polisi memberitahu Nick mereka menemukan petunjuk di lantai atas. Aku akan mengajaknya melihat-lihat. Tak disangka, begitu sampai, Jamie memberitahumu semua listrik di luar telah diputus, dan ada saluran ventilasi terbuka. Dia menduga mayat wanita itu kemungkinan besar dibawa keluar lewat sini. Di pintu keluar masih ada jejak kaki, sangat jelas, ini pasti jejak pencuri mayat itu. Saat turun tangga, Jamie sengaja menanyakan ukuran sepatu Nick. Jelas sekali sekarang dia sangat dicurigai dan juga punya banyak motif. Namun sebelum Nick sempat bicara, tiba-tiba sistem listrik di lift mengalami gangguan. Meskipun lift berhenti beroperasi, semua sistem sprinkler pemadam kebakaran pun menyala, membuat mereka buru-buru menuju aula. Namun saat itu, Carla menelepon lagi. Nick memanfaatkan kesempatan itu untuk bersembunyi. Begitu mengangkat telepon, ia melihat kertas tergantung di depannya, bertuliskan alamat rumah Carla. Lebih menakutkan lagi, saat berbalik, ia melihat istrinya berdiri di luar. Nick yakin istrinya belum mati. Saat ia memberikan racun, istrinya pasti sudah mengetahuinya. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, istrinya pun pura-pura keracunan. Sekarang, dengan mayat dicuri, dirinya dipanggil polisi, ditambah serangkaian kejadian aneh di kamar mayat, semua itu pasti balas dendam istrinya. Namun kenyataannya tidak sesederhana yang Nick bayangkan.
Tiba-tiba, terdengar dering telepon dari belakang. Ia mengikuti suara itu, dan menemukan ponsel di antara mayat-mayat. Mengejutkan, panggilan masuk itu dari istrinya. Nick hendak mengangkat, namun lawan bicara sudah memutuskan sambungan. Ia memperhatikan, nama di mayat itu Alonso. Nick merasa nama itu familiar, seolah pernah mendengarnya. Namun saat ia memeriksa riwayat panggilan, ia menemukan semua panggilan di sana berasal dari istrinya. Apakah mungkin kedua orang ini bersekongkol? Demi mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, ia memberanikan diri menelepon kembali. Namun, yang mengangkat telepon justru seorang gadis asing. Ia memberitahu Nick bahwa dirinya adalah pelayan di restoran Malatang Gansu, dan ponsel itu ia temukan di toilet restoran. Setelah mengetahui nama restoran itu, Nick teringat bahwa sebelum istrinya meninggal, pernah mengajaknya makan di sana. Hari itu, mereka juga sempat bertemu pria tua di restoran. Namanya sepertinya Alonso, yang merupakan dokter pribadi istrinya. Tapi, kenapa Alonso juga meninggal, dan bahkan muncul di kamar mayat ini? Sekarang Nick benar-benar bingung, tidak tahu apa sebenarnya yang ingin dilakukan istrinya. Maka ia segera menelepon Carla, memintanya untuk mencari informasi tentang Alonso di internet. Namun sebelum hasilnya keluar, Nick tiba-tiba dibawa ke kantor polisi, karena laporan tentang botol obat itu sudah keluar. Jamie menanyainya tajam, obat ini sebabkan gagal jantung 8 jam, dan kebetulan istrimu meninggal serangan jantung. Apakah ini kebetulan? Menghadapi tuduhan itu, Nick malah semakin percaya diri dan membela diri. Kalau memang aku yang melakukannya, apa aku akan sengaja membawa racun itu supaya kamu bisa menemukannya padaku? Jamie tahu dia tidak akan mudah mengaku. Lalu perlahan berkata, istrimu adalah seorang wanita kaya. Menurut hasil penyelidikanku, 3 bulan yang lalu, dia menyewa seorang detektif pribadi khusus untuk menyelidikimu. Begitu ditemukan ada orang ketiga, kamu akan diusir tanpa membawa apapun. Sambil berbicara, dia juga mengeluarkan sebuah bukti. Ini adalah laporan penugasan detektif pribadi yang disewa oleh istri Nick semasa hidupnya. Di dalamnya juga terdapat perjanjian pernikahan yang baru serta faktur pembayaran. Artinya, sang istri lama mengetahui pengkhianatannya, sehingga ia mengatur detektif menyelidiki Nick. Begitu salah satu syarat perjanjian itu dilanggar, perjanjian otomatis berlaku, dan Nick akan kehilangan seluruh hak warisnya. Kapten polisi berpendapat inilah pemicu utama pembunuhan istrinya. Namun, yang tak diduga Nick, nama di faktur itu ternyata Alonso. Nick emosional berkata, barusan aku masih melihat jenazahnya di kamar mayat. Orang ini jelas dokter pribadi istriku. Bagaimana mungkin dia detektif? Untuk membuktikan ucapannya, ia membawa kapten polisi ke kamar mayat. Namun saat mengambil papan nama, tak disangka nama di atasnya sudah berubah menjadi orang lain. Nick langsung kebingungan. Ia buru-buru memeriksa semua papan nama, tapi sama sekali tidak menemukan Alonso. Jangan-jangan dia hanya berhalusinasi? Nick bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Namun saat itu, Carla kembali menelepon. Dia bilang baru saja menerima email anonim. Di dalamnya penuh foto kencan mereka. Bahkan ada rekaman suara berisi rencana pembunuhan istri. Nick akhirnya mengerti, semua ini ulah istrinya. Tapi kenapa dia belum muncul? Setelah berpikir keras, Nick tiba-tiba teringat, jika target istrinya bukan dirinya, pasti itu adalah Carla. Dia segera berkata kepada selingkuhannya, pergi dari sini, bersembunyilah di tempat dan tunggu dirinya. Namun, baru saja kata-kata selesai diucapkan, sebuah mobil melaju ke arah Carla. Dari seberang telepon terdengar suara tabrakan. Carla adalah wanita paling dicintai Nick. Ia panik, tidak ada yang penting Carla. Dengan gugup, ia mencari Jamie, berkata ada urusan mendesak, harus segera pergi. Tapi Jamie tak membiarkannya. Setelah berpikir, Nick akhirnya memutuskan mengungkapkan hubungannya dengan Carla. Karena istrinya belum meninggal, meskipun ia mengungkapkan kebenaran, masih ada ruang negosiasi. Ia mengakui rencana meracuni istrinya, memberitahu polisi istrinya belum mati. Ia yakin istrinya tidak meminum racun itu, dan mayat yang hilang bukan dicuri, melainkan istrinya sendiri yang pergi. Sekarang, asalkan orangnya ditemukan, semuanya akan terbukti ini balas dendam sang istri. Karena sepertinya baru saja tertabrak mobil, keadaannya sangat berbahaya. Sekarang harus segera membebaskan dirinya. Namun, Jamie tidak percaya Nick, mengira ia mengarang cerita. Satpam yang pingsan itu sadar kembali. Ia melihat seseorang mencuri mayat itu, bahkan menembakinya berkali-kali. Demi menyelamatkan diri, ia mengalami kecelakaan mobil. Polisi juga menemukan sepatu berjejak kaki dan alat kejahatan di bagasi mobil Nick. Semua bukti ini menunjukkan pelakunya adalah dia. Nick tahu apapun yang dia katakan tidak akan berguna, asalkan dia bisa menemukan istrinya, semuanya akan jelas. Namun, saat itu, kepala polisi mengungkapkan kabar lebih mengejutkan. Anak buahnya yang mencari Carla berdasarkan alamat Nick, hanya menemukan rumah kosong tidak berpenghuni 15 tahun, dan tidak ada Carla di sana. Jamie berpendapat bahwa semua ini hanyalah karangan Nick, dia pasti ingin menghindari hukuman hukum. Tak lama kemudian polisi menemukan mayat seorang wanita di hutan. Nick segera dibawa ke sana, dan kepala polisi sendiri yang membuka kantong jenazah itu. Ternyata, di dalamnya memang adalah istrinya. Nick sangat terkejut, apa sebenarnya yang terjadi? Banyak kejadian aneh kemarin, jika bukan istrinya, lalu siapa? Namun, saat inilah kebenaran dari semua kejadian ini berbalik arah. Di saat-saat terakhir, Jamie berhasil mengalihkan perhatian polisi. Melihat kesempatan itu, Nick pun berniat melarikan diri. Namun, detik berikutnya, ia terjatuh ke tanah karena kesulitan bernapas. Melihat Nick yang kesakitan, Jamie mengungkapkan kebenaran. 15 tahun yang lalu, aku memiliki sebuah keluarga. Namun, kecelakaan mobil merenggut nyawa istriku. Dia meninggal. Selama pertolongan datang tepat waktu, dia bisa diselamatkan. Tapi mobil yang menyebabkan kecelakaan itu melarikan diri, meninggalkan kami bertiga. Kami menunggu selama 1 jam, dan istriku meninggal. Selama bertahun-tahun, aku mencari pelaku kecelakaan. Akhirnya, aku menemukannya, kau dan istrimu menghancurkan keluarga kami.
Dan semua yang dialami Nick adalah kenyataan. Kalau kau tidak percaya, lihatlah wanita di foto itu. Dia bukan pacarmu, Carla, melainkan putriku, Lisa. Demi balas dendam, aku menyuruhnya mendekatimu, lalu membujukmu menyingkirkan istrimu. Mulai dari mencuri mayat, memalsukan bukti, hingga jebakan yang saling berkaitan. Semuanya kami lakukan, agar kau percaya istrimu masih hidup. Seluruh proses ini sudah kurekam, tapi sekarang tidak penting lagi. Semua untuk dilihat orang luar. Mendengar sampai di sini, Nick langsung ambruk. Jamie melanjutkan, ingat gelas anggur putriku bawa untukmu. Dia juga meracuni gelas itu, sama seperti pada istrimu. Sebentar lagi, kalian bisa berkumpul. 8 jam lagi jantungmu akan gagal, tanpa bukti. Lihat waktunya, dari saat kau datang ke kamar mayat sampai sekarang. Bukankah sudah tepat 8 jam? Melihat Nick kesakitan, Jamie tenang berkata, bukan tidak membalas, hanya waktunya belum tiba. Film berakhir di sini.